AI ini kan sebenarnya jadi kan di mana-mana udah ada. Sekarang nambah lagi kan ada yang baru, ada si Kimi lah, ada si apa. Itu nggak bisa di stop loh. Nggak bisa. Dan we shouldn't, I don't think kita harus berhentiin gitu. Iya. Karena jadi takut, karena ada apa. Regulasi gue takutnya jadi gitu deh. Dan regulasi nggak mungkin bakal kecap. Jujur nggak mungkin bakal Tapi sambal. kecap. Ini lucu nih, untung ada Fritzi hari ini episode ini. Siram. Gua kan sengaja ngopinya agak banyak tadi. Kita ketemu lagi nih di podcast setelah titik 2. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia. Kita mau ngobrol hal baru nih, ditemani sama teman-teman di sini. Ya, ada Bro Patrick. Siap. Ada Sis. Sis Prinzi. Si Tagor. Sis Prinzi ini kan guest speaker semi permanen. Jadi udah upgrade. Kayak Gitu. ini pesawat kan ada Bakal sering. premium ekonomi Belum bisnis kelas. belum. Nanti kita lihat. Siap. Dan ada Romi the Homie. Romi. Emang busananya juga ada Romi the Homie. Pernah nggak sih? semua. Apa? Ijo semua, iya. Ada. Hejo. Kompak. Kan justru biar ada gradasinya, ada spektrum. Yes. Iya, hijau boleh sama, cuma pendapat boleh beda. Pendapat boleh beda. Beda kan ya? Pernah nggak sih kita nonton film gitu? Nonton filmnya mengenai penjahat. Orang nyolong, tapi kita marah pro sama penjahat nih. Oh iya, Pernah nggak? kayak gitu Ya kan? Karena penjahatnya emang dia pinter. Yeah. Caranya, misalnya kalau boleh sebut Ocean 11. Iya. Kan kita kan suka banget gitu. Nah, kadang ternyata udah banyak jadi kisah nyata juga yang kita tahu. Nah, yang berhubungan sama teknologi sekarang nih, gue sebenarnya salut sama satu orang nih yang mungkin kemarin udah tahu ceritanya ya mengenai Copenhagen. Oh, iya, yang jalan-jalan terus taunya taunya nggak seperti itulah. Iya kan gitu. dia bikin karya-karya ilmiah kan. Tapi gue salut sama dia. Iya kan justru perlu orang pinter loh yang bisa begitu gitu kan. Dia bisa bikin, dia bisa banyak dan dia memang pakai AI gitu kan. Gimana ceritanya? Boleh di Dia request cerita dulu dong Gimana konteksnya. Nanti kita jadi bahas dia ntar gitu kan. Enggak lah, Enggak. just provide the context, man. Jadi konteks singkatnya umumnya itu dia itu sebenarnya nggak sekali nih udah beberapa kali dia ikut kayak acara-acara kontes karya ilmiah gitu ya, Research gitu. researchnya dan lain sebagainya. Ingat. Nah yang tapi dan dia ini tuh dia bisa jadi beberapa orang gitu kan. Udah gitu kemudian ternyata ketahuan lagi bahwa dia tuh sebenarnya memakai si AI ini buat ngambilin jurnal orang, karya ilmiah orang, terus sama AI dia minta di-tweak nih bahasa gampangnya gitu ya. Di-tweak terus jadi dia gitu. Pinter dong. Pinter kan? Orang nggak suka. Tapi gue walaupun pinter menurut gue nggak benar. Kenapa? Karena dia bawa nama universitas. Sebenarnya nggak di situ. Iya, di situ. Jadi tidak harus bawa nama universitas dan kayak mengklaim lah ya. Padahal tuh belum tentu memang benar kan, belum tentu kan. Iya, terlepas dari itunya sih, tapi gue rasa ini perlu bukan diapresiasi ya, tapi kita perlu ngelihat nih, ini menarik gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur nih sebenarnya kalau boleh jujur, kita kan sebenarnya pengen menjadi versi yang lebih baik selalu kan dari diri kita gitu ya. Mulai dari olahraganya lebih baik, ya nggak lebih sehat. Nah banyak hal yang mungkin zaman dulu kita nggak bisa kerjain. Karena kan kalau mau cari jurnal orang mungkin mesti masuk ke perpustakaan uni. Masuk apa kan susah. Tapi begitu ada digital sekarang ada AI yang gratis boleh dipakai, tinggal dimasukin prompt gitu kan, dia bisa dapat. Jadi menurut gue ya itu semi sah aja sih rasanya. Sah sih tapi kayak yang dibilang sama si Roma tadi, kalau dia misalnya mengklaim bahwa nih hasil karya gua dari Universitas X gitu, padahal dia juga nggak kerjain di Universitas X juga loh. Itu asal dia pakai AI itu, which yang bener tadi Fritzi tadi bilang ya, ini orang Peter, tapi dia kan ngeklaim bahwa itu dia kerjain di institusi itu yang sebenarnya enggak, dan nggak tahu juga kalau emang dia beneran ambil sampel atau enggak. Jadi kan bahayanya jadi AI itu sepertinya membuat kita jadi punya dunia tipu-tipu gitu loh. Jadi menurut gua nggak bener sih kayak gitu. Tapi sorry ya, jadi maksud lo kalau misalnya dia nggak ngakuin dari university, diem-diem aja nggak apa-apa? Gimana? Bukan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalnya dia bilang, ini gue yang bikin sendiri, tapi gue pakai AI gitu.
I think that's fair. Karena menurut Cuman kalau lo bilang, nih gue dari mana Universitas X gitu, Iya. terus dikasih label Universitas X, ya itu sih nggak usah AI, tapi itu udah ethics lah, lu pelanggaran hukum kalau kayak. karena menurut gue sih kayak tadi dong bilang gitu kan. Ya nggak semua orang loh bisa nge-prompt. Oh iya. Nggak semua orang loh bisa hasilnya kayak begitu. Benar. Gitu. Jadi buat gue sih itu nggak ada salahnya. Nah, menurut gua nggak juga, karena semua itu ada koridornya. Iya. Ya kan? Ya, contoh ngomongin AI itu semua itu ada aturan mainnya loh. Ada aturan mainnya nih, gue kasih lihat ya aturan main. Tapi intinya kalau kita ngelihat di apa namanya pemerintah, kita ada Menkominfo ya kan, tentang etika ber-AI, ada apalagi tuh UU PDP, ada juga UU ITE, segala macam yang emang undang-undang peraturan ada dibuat. Dan menurut gua peraturan kan kalau dibuat harus diikutin kan. Tapi Iya, masih nggak? kecil dia ajarin enggak ya peraturan ada buat dilanggar waktu masih Nah. kecil. Gue balik lagi kayak yang tadi dibilang sama Vinci. Jadi misalnya nih Vince, lu kan emang subject matter expert di marketing. Iya. Let's say lo punya suatu framework yang lo bikin sendiri mengenai GTM, go to market untuk industri sabun cuci piring yang udah bener-bener spesifik. Iya. Misalnya gitu. And then somehow framework lo itu terdetek gitu di AI. Misalnya gue, terus gue publish tuh. Nah, Nih framework ini adalah hasil karya gue. pakai nama dia. Padahal itu jelas-jelas punya lo. Gimana? Lo yang ciptain. Iya. Itu nggak bener. Oh. Jadi- Originalitas. Tapi kan kalau Plagiarisme. nah ini dia, ini plagiat menurut gue juga mesti jangan sembarangan apa-apa dibilang plagiat kan kreativitas. Iya kan? Iya. Ini gue bikin bakmi ayam, gue jual bakmi ayam kodonal, gitu ya. Iya. Di sebelah gue, oh bakmi ayam nih, gue juga bikin bakmi ayam, gue pakein topping lagi, pakai kremes, dikasih Iya. nama bakmi ayam, terus kan nggak bisa dibilang plagiat. Benar. Ya, Karena AI itu kan lo pakai, dia akan mengenerate semua yang data yang ada di publik. Iya, Benar nggak? betul. Gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kayak suatu subjek gitu, yang memang cukup general, kayak tadi lo ngambil contoh GTM, Donald ngambil contoh bakmi ayam, itu Iya. kan udah like seluruh dunia juga tahu, Iya. ya kan? Nah, kalau lo inspired by, masa salah? Oh, kalau inspired by nggak apa-apa. Iya kan? Cuman kalau udah jelas-jelas tuh framework tuh udah persis itu yang dia nggak rubah 1%, jadi nggak ditambahin kremesnya kayak lu, sama percis buatan lu. Terus gue bilang, ini framework buatan gue nih. Iya. Nah, Kalau bener yang lah. kalau yang benar Itu mungkin udah kalau di kriminal tuh, disclaimer berarti nggak apa apa, ya? disclaimer. Hmm. Sama kayak kalau kita posting video ya di Instagram atau di mana kan ada editnya kan. Copyright, Labelnya AI gitu kan. Intellectual Jadi property. kita nggak boleh mengaku-ngaku menurut gua. Jadi artinya ada unsur diri lo di situ. Iya. Nggak cuma AI lo lepas gitu aja gitu Bisa. maksudnya. Iya. Ya, Tapi dia menurut gue honest. AI itu bikin kita jauh lebih jauh lebih pinter menurut gue. Iya, oh, Atau sebaliknya juga. Bisa juga Jadi sebaliknya. lebih Baliknya banyak kita lihat anak-anak yang memakai AI waktu mereka presentasi, esensinya kagak tahu, nggak dapat esensinya. Dan saat di diskusi kita bisa lihat sedalam apa mereka tahu soal hal itu. Nah, gitu. bener ya, berarti ada unsur diri lo di situ yang harusnya ada gitu. Iya. Bisa dilihat kayak gitu, bisa juga dilihat kayak gini. Gue ngelanjutin apa yang dibilang sama Roma ya. Emang gue lihat kecenderungan tanpa gue mau bilang siapa gitu, generasi apa gitu, Tunjuk enggak. tunjuk pet, Iya. tunjuk pet. Inisial. Maksudnya dia hostnya gitu. Enggak, Pak. Lu tuh kita itu jangan kayak mensubstitusi our brain. Udah, gue pakai AI deh biar otak gue nggak usah mikir. Iya. Jangan. Menurut gue ya. Berarti tapi Bahkan bukan cuma ini, bro. Ini juga. ya tapi kan tadi yang Hati juga. di Copenhagen ini kan si orang pinter ini kan dia memakai otaknya itu loh. Iya. Gimana tuh kalau gitu tuh kan? Ya gua oke lah tadi Rama bilang ya kalau dilihat dari koridor hukum, etika, Nggak benar. I think ya kita mesti menempatkan itu sebagai salah satu faktor di dalam kita berkarya lewat pakai AI ya. Tapi kan bukan berarti orang yang pakai AI berarti dia bego, males, tolol. Enggak kan? But make sure bahwa AI itu dipakai untuk complementing gitu loh. Nah, Complementing kita punya otak dan juga
again gue mau bilang hati juga ya. Nah. Hati itu lu your values ya, your nilai-nilai itu Etika. etika gua termasuk balik juga di situ. sekarang kalau ya. mau etika, kita harus perlu literacy. Betul. Ya, teman-teman kan perlu literacy sama kayak financial literacy dan lain-lain. Kenapa? Iya. Karena pertumbuhan AI-nya kan cepat kan. Iya. Tapi awareness-nya apa secepat itu gitu kan. Dan itu yang perlu kita perluin sekarang. Karena kalau nggak ada literasinya, orang sembarangan pakainya. Setuju nggak? Setuju banget. Dan bukan cuma literasi bro, kalau boleh tambahin regulasinya juga. Tapi itu that's always the global topic ya. Tapi kan Yang kalau namanya- ngomongin itu cepet banget soalnya. cepat regulasi tadi etika, karena gini AI-nya aja kita buka HP gitu ya, kita buka HP aplikasi AI ada, Iya. Bener. tapi aplikasi regulasi nggak ada. Iya kan, jadi Nah, untuk awareness-nya ya. terus pas gua pakai AI, oh gua begin jadi, terus tiba-tiba gua disalahin. Oh lo salah, lo melanggar regulasi. Terus jadi salah gua, regulasinya nggak ada, Iya. gimana? Tapi kan gue boleh debat dikit ya. Kan tadi lo bilang itu udah ada di level yang udah pendidikannya tinggi kayak bisa sampai Copenhagen kan. Harusnya kan ada akses dong ke baca gitu kan, peraturan dulu dong, gimana? Iya kan? Kalau udah level itu kan harusnya udah tahu peraturan. Enggak juga, karena kalau misal kayak kita ngambil contoh film Ocean Eleven, wah pinter apa tuh orang-orang? Dia tahu dong regulasinya ada, lo nggak boleh nolong. Tapi intentionnya kan beda itu. Apa Ya, tuh? Memang mereka ngerampok kasino. Apa bedanya? Ini juga kan kalau ngerampok, in a way ngerampok. Iya benar. Gue tuh bukan ngebela gimana-gimana, cuman seakan-akan tuh sekarang kita tuh suka apa-apa, AI nih. AI itu kan kenapa sih AI kok jadi kayaknya siapa sih si kambing hitam, AI yang salah. Padahal kan orang yang make gitu. Gimana tuh? Enggak, sebenarnya sih again nggak cuman AI sih. Apa Sama aja lo kayak Google, lo kayak internet, lo kayak teknologi in general gitu ya. Termasuk juga AI pasti ada plus minusnya gitu. Tapi balik lagi, it's about your conscious. Hati itu jangan sampai tidak berfungsi ya. Plus juga make sure bahwa otak lo itu tuh nggak, lo harus itu jadi mengcomplementing otak lo gitu. Iya. Not like replacing. Karena kalau boleh tanya kan tadi dibilang hatinya mesti. Itu maksudnya apa sih konkret hatinya? Contoh Konkret hati ya values bro. Mengenai yang bahwa yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang plagiat, yang mana lu karya sendiri. manfaatnya apa tuh kalau buat yang bikin? Manfaatnya. Iya kan kayak sekarang nih contohnya, tadi kan kita ngobrol lagi di talk show, ada yang marah, siram gelas gitu. Mau gue contoh nggak? Contohnya biar real gitu loh. Iya kan? Kan dia udah tahu salah, cuman gara-gara disiram air kan ratingnya naik. Nah tuh gimana tuh? Ya, gue sih, lu barusan ngomong tuh gue lagi mencerna. Lu nanya manfaatnya apa? Manfaatnya untuk kebaikan lah. To make the world a better place. Sama kayak kita punya podcast juga. Oke. To make the better version of ourselves. Ya, to make a better version of research. Yeah. To make a better version of how to solve things. Dan AI itu bisa jadi sangat powerful untuk membantu Berarti kita. AI ini sebenarnya dalangnya ya kalau kita bilang itu sebenarnya intention itu ya. Iya, intention, betul. The last thing that we want itu adalah kita udah punya teknologi, terus udah gitu kita juga menurut gue sih jangan sampai jadi takut juga ya. Karena kalau enggak kan kita jadi backwards tuh. Iya. Gitu. Jadi gue setuju, intentionnya itu harus positif. Iya, Intentionnya. Endgame-nya Oh ini emang kata-kata kuncinya emang. Iya, gue nungguin kapan bisa dipakai tuh kata-kata. Gitu ya. kayak film Avenger. Thanos banget tuh. Berarti AI ini kan sebenarnya jadi kan di mana-mana udah ada. Sekarang nambah lagi kan ada yang baru, ada si Kimi lah, ada si apa. Itu nggak bisa di stop loh. Nggak bisa. Dan we should, dan I don't think kita harus berhentiin gitu. Iya. Karena jadi takut, karena ada apa. Regulasi gue takutnya jadi gitu deh. Dan regulasi nggak mungkin bakal catch up. Jujur nggak mungkin bakal Tapi bisa sambal. catch up. Ini lucu nih, Mbak. Ada fiksi hari ini episode ini. Gua rasa dia ngopinya agak banyak tadi. Nah, terus lebih parah lagi, terus orang yang mau bikin regulasi dia bingung kan? Bingung. Dia tanya AI. Loh, Nah, how do you regulate yourself? contoh. Ini kayak anak gue nih. Dia kan baru lulus S1. Terus habis itu nggak ada yang larang juga profesornya untuk lo nggak boleh pakai AI. Oh enggak ya? Kan, karena emang
gua rasa profesornya juga tahu gimana gua mau stop. Kayak yang lu bilang tadi. Gimana mau stop? We just have to embrace it. Tapi memang sekarang yang dibutuhin kayak lu bilang literasi. Iya. Terus habis itu regulasi, walaupun again nggak pakai kecap ya, nggak bakal mengejar. Nah, because it's just too fast. Sementara lo kalau bikin regulasi atau policy itu kan that will take birokrasi dan take time. Itu sih udah nggak. Jadi siapa yang mesti ngatur? Sama ini the conscious ya. Moral kompas. Iya, moral kompas. Aduh, thank you. Ini kan jadi terbuka setelah ngobrol. Tapi belum ada kan karena ngobrol kita debat baru oh ya ini ternyata. Harus ada. Dan bahkan yang namanya conscious atau moral kompas itu, it should be the skills yang memang semakin dibutuhkan sekarang saat ini. Termasuk critical thinking, analytical thinking, ya moral kompas. Tadi itu misalnya nggak bisa di AI-in. tadi misalnya tadi kita di universitas tuh tanggung jawab siapa tuh bikin moral kompas itu? Siapa tuh yang bikin tapi bukan di kampus aja rasanya. Tadi kan contohnya dari hati kita konteksnya ini. Berikutnya kita mesti research. Oh, gue bisa jawab. Coba. We start from the man in the mirror. Man in the mirror. Harus dari kita Kita masing-masing. sendiri. Bro. Harus dari kita masing-masing. Iya. Ya. Harus dari kita masing-masing. Lo nggak bisa nungguin siapa-siapa mengenai kayak begitu. I started from the man. Ini bisa di-cut kan? Tolong diedit, tolong diedit, di take out aja. Lu masukin AI gitu ya. Kagak banget. Oke dah. Jadi tadi kayaknya kita kan di awal ya gue bilang gue rada sebel karena kenapa sih AI disalahin gitu ya. Orang pakai AI ya dia yang berkarya lihat lo aja yang nggak jaganya benar. Tapi tadi akhirnya kata-kata itu muncul ya moral kompas ya. Yes. Nah jadi ya ciri khas titik 2 nih setelah titik 2 harus ada supaya kita bisa bungkus nih apa yang kita mesti stop, apa yang kita mesti start, apa yang kita mesti continue. Oke. Karena gue harusnya ngomong dari kita stop dulu nih ya. Oke. Stop dulu. Karena lo udah bilang kayak gitu, let me start with stop. Wah, Itu gimana? Lingan lo. Stopnya itu adalah stop untuk menggunakan AI sebagai substitusi atau menggantikan your brain dan juga stop menggunakan AI tanpa hati lo. Moral kompas. Moral kompas. Ya, nah, Coba stopnya itu ya. itu. Gue lanjutin ya. Startnya ya, menurut gue education itu penting banget sih. Hal-hal yang baru dan tumbuhnya cepat, kita perlu benar-benar tadi educate. Dari mulai awareness, ya itu buat apa, digunainnya buat apa, understanding, ya kan, understanding the legal peraturan yang ada, etika, sama application. Artinya kalau saat kita application itu kita bagus membantu kita, tapi bukan berarti copy paste gitu kan. Dan copy paste apalagi mengklaim satu hal yang harusnya nggak diklaim, pakai nama orang atau nama institusi gitu kan. Jadi education is key. Nah, itu we have to start to educate. Stop, kita start, kita continue. Boleh nih sekarang. Ya, continue. Masih dengan poin gue di awal gitu. Jangan takut. Kalau as long as punya moral compass and we educate ourselves mana yang benar mana yang enggak, continue to learn usia berapapun, walaupun setelah titik 2 pun, just continue. Jangan takut sama yang namanya teknologi, learn new skill. Dan untuk itu makanya mesti continue, teruskan tonton episode yang ada di setelah titik 2 podcast. Siap. Dan jangan lupa di like, lalu di share karena kita pengen obrolan ini sampai ke orang-orang. Karena pembicaraan AI ini pro kontranya lumayan ya. Mudah-mudahan tadi kita punya sudut pandang yang berbeda, kita bisa ketemu poinnya, bisa menjadi sebuah tadi ya insight juga buat teman-teman semua. Dan kita ketemu di episode berikutnya pada podcast setelah titik 2. Komen juga dong. Oh ya komen juga, komen jangan lupa. Kalau udah kita pamit mundur. Siap. Gini apa? Gimana? Ingat, jadi jangan. Ini apa? Kan love katanya. Oh ya. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.